Halo, senang ketemu lagi di Lab ID, tempat kita ngobrol seputar branding, marketing, dan komunikasi. Di seri kedua ini, mungkin akan banyak yang ngambil kesimpulan seputar branding dengan output logo atau kemasan itu mahal harganya. Apalagi kalau kalian sekilas pernah dengar nih info tentang harga bikin logo dan kemasan. Mahal bisa jadi karena output visual butuh skill design, tapi harganya bisa nambah lagi kayak kalau kita ke konsultan, karena ada proses strategis di situ yang juga dituangkan hasilnya ke ranah visual. Istilahnya nih, kalau proses kreatif dianggap cuman jadi tukang gambar, berarti belum cukup buat disebut sebagai branding. Penasaran sama seberapa mahal sih kalau harus ke konsultan untuk ngerjain branding yang outputnya ke ranah visual? Ini ada contoh waktu di tahun 2008, Pepsi, minuman berkarbonasi, itu rebranding dan sempat bocor berita tentang harga konsultannya yang mencapai $1 juta hanya buat ngeganti logonya aja. Bayangin, sedangkan proses rebranding keseluruhan Pepsi itu total makan biaya 1,2 miliar US dollar dalam kurun waktu 3 tahun. Banyak yang waktu itu pada komentar, "Hah, logo aja harganya segitu." Nah, gimana nih kalau buat UMKM? Apa mungkin? Kan kita baru aja mulai. Faktanya, yang nilainya tinggi dari konsultan itu bukan cuma di karya visual yang mahal, tapi karena prosesnya dimulai secara strategis sebelum sampai ke visual itu sendiri. Kenapa dipikirin secara strategis? Karena harus nyatu dan solid banget sama ide bisnis yang teman-teman UMKM coba jalanin. Tujuan dari kegiatan branding itu biar idenya itu long lasting dan brand maupun produk teman-teman UMKM bisa diingat sama konsumen. Dan diingatnya pun untuk alasan yang benar. Jadi bukan karena harganya yang lebih murah daripada brand-brand global. Ini image yang harus mulai kita singkirin dengan ngembangin brand UMKM. Sampai sini mungkin ada yang penasaran, sestrategis apa sih pemikiran branding itu dan gimana bisa bantu produk kita? Proses branding ngejembatanin beberapa isu biar hasil bisa lebih maksimal. Contohnya, pola pikir logika sama estetika biar pemilik UMKM jelas orientasinya bisa maksimalin cuan. Pertama, logika di sini artinya ngerumusin secara tajam reason to believe konsumen biar bisa dapat reason to buy mereka. Jadi dorongan konsumen beli kalau kategorinya makanan itu bukan cuma buat ngilangin rasa lapar. Karena pemilik UMKM kan pasti pengen nih, kalaupun konsumennya udah kenyang, dia tetap ingat sama produk brand kita, ya kan? Nah, yang kedua, logika juga ngerumusin visi misi pemilik UMKM, kenapa mereka sampai bikin bisnis ini di luar skema keuntungan atau profit gitu. Manfaatnya apa sih yang mau dikasih ke konsumen dengan keberadaan bisnis ini? Jadi ngolah insight sama input owner maupun konsumen itu peranan logikanya seorang konsultan. Biar output visualisasi nanti jadi relevan. Contohnya, ada produk makanan ringan dari Boboko yang secara pinter nih main warna untuk ngejelasin masing-masing varian snack. Tapi identitas warna dia secara keseluruhan di kemasannya dibikin satu nada warna hitam. Nah, Boboko itu istilah bakul nasi di bahasa Sunda. Tapi yang dijual bukan nasi. Offering mereka segala jenis snack yang dikasih nuansa bumbu khas Sunda biar kalian ngerasain cita rasanya
Jawa Barat atau Sunda. Terus, proses branding juga ngejembatanin bisnis dengan cerita. Bahwa nggak cukup cuman tahu modal, COGS-nya berapa, biar margin bisa dimaksimalin dari omset, tapi gimana ngebangun cerita brand yang bikin orang itu enteng ngeluarin uangnya buat beli. Misal, selain brandnya kekinian dengan nuansa rasa galau, Kopi Kenangan juga bikin menu produknya itu di konsep yang mirip, yang bikin orang jadi bisa nangkep cerita keseluruhan brandnya. Jadi nama-nama produk itu di seputar kopi mantan menikah, es teh nostalgia, dan kopi kenangan masa lalu. Pastinya ada lebih banyak lagi, tapi tematisnya itu semua mirip-mirip. Ketiga, proses branding ngejembatanin insight konsumen dengan prospek inovasi yang lagi-lagi dituangin ke output visual. Grand Map ini bisa bantu gerak ekspansi brand ke produk-produk lain, tapi bisa tetap kelihatan sangat kohesif dan semakin ngebangun brandnya. Jadi nggak ada tuh kesan nggak nyambung dari yang tadinya jualan bumbu sama beras, yang akhirnya bisa sampai ke biskuit cemal-cemil di bawah naungan brand Javara. Nah, yang nyatuin mereka semua itu penawaran produk organik dengan warisan biodiversity yang katanya nih konon mulai perlahan dilupain sama kebanyakan masyarakat Indonesia. Nah, kalau di saat ini modal teman-teman UMKM terbatas karena baru mulai, coba deh ambil salah satu peran atau posisi di antara si pemikir strategis tadi atau si kreatif. Terus asah diri kita untuk bisa ngarahin secara sistematis dan strategik. Kita pakai contoh ya biar makin kebayang. Jadi bayangin teman-teman punya usaha kopi rumahan. Kopi susu juga boleh deh misalnya karena lagi ngehit banget ya. Nah, kalau kita mikirnya kilat, biasanya waktu mau buat logo akan bilang, tolong buatin logo dong sama kemasan yang bagus buat kopi gue. Ini biji kopinya berkualitas banget loh, harganya juga nggak murah. Nah, tapi kalau mikirnya lebih strategis, bunyinya juga akan beda. Misalnya, kopi gue kalau diminum orang bikin dia ngerasa happy, kayak ke langit ketujuh. Yang tadinya sedih bisa bikin senyum, yang tadinya kesel bisa jadi ceria, terus yang lagi happy ya makin happy. Tolong ya divisualisasiin. Nah, dua contoh ini sebenarnya intinya sama, tapi punya latar belakang proses pikir yang beda, yang membuat nanti outputnya juga bisa jadi beda. Kan banyak tuh ya yang pengen desainnya itu out of the box, tapi ya akan susah untuk bisa out of the box kalau secara pemaparan brandnya pun masih terlalu fungsional, belum yang emosional atau bahkan inspirational. Karena apa mesti jualan kopi ngasih lihat kopinya secara visual? Kayaknya nggak selalu deh ya. Banyak brand-brand besar yang kita tahu, mereka tetap bisa sukses jualan kopi tanpa harus nampilin gambar kopi. Gitu. Karena yang diambil buat jadi bahan inspirasi itu sebenarnya manfaat atau value atau cerita yang ditawarin buat konsumen. Nah, kalau mau memperdalam tentang branding dalam konteks manfaat sama value, bisa lihat video atau podcast Lab ID tentang 3 cara Jitu bikin brand dari 3 pendiri perusahaan dunia. Di situ pembahasannya lebih lengkap lagi dengan contoh-contoh. Jadi sekarang kalau kita mulai bikin roadmap dari usaha bisnis kopi, di tahap ini kurang lebih kita udah punya ide brandingnya, yaitu kopi yang bikin happy kayak ke langit ketujuh. Terusan roadmapnya yang harus diisi masih banyak. Ada aspek jualan, ada competitor, positioning, bikin nama, tagline,
promosi, ekspansi, sampai distribusi yang harus kita isi bareng-bareng. Jadi ini macam cerita bersambung. Ikutin terus seri Cari Cara biar nanti kelihatan bentuk branding untuk sebuah UMKM kopi kekinian. Intisari dari seri kali ini, buat mulai neken biaya branding dengan output visual, pikirin konsepnya secara matang dan mulai ngangkat atau nge-highlight emotional benefit dari penawaran teman-teman UMKM. Ikutin terus seri Cari Cara buat nge-branding UMKM, biar makin melesat dan punya ciri khas ya yang nempel di benaknya konsumen. Berikutnya, kita bakal ngobrolin cara nentuin prioritas antara jualan, marketing, sama branding yang nggak bikin kalian pusing. Jadi jangan lupa buat subscribe atau follow YouTube dan podcast Lab ID biar nggak ketinggalan topik-topik seru lain seputar branding, marketing, dan komunikasi. Stay tuned!